Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi larutan penyangga. Apa saja materi prasyarat sebelum mempelajari materi ini? Yang pertama yaitu asam, basa, dan garam. Contohnya, menentukan larutan apa saja yang termasuk asam, asam kuat dan asam lemah, basa, basa kuat dan basa lemah, dan juga garam. Lalu teori asam basa Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa suatu asam dan basa memiliki pasangan, yaitu asam konjugasi dan basa konjugasi, dan hubungannya dengan larutan penyangga yaitu campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Yang kedua yaitu hidrolisis garam, tentang garam yang termasuk garam asam atau basa. Yang ketiga yaitu kesetimbangan kimia, menjadi prasyarat karena larutan penyangga ini memiliki prinsip dapat mempertahankan pH setelah penambahan asam, basa, dan air, di mana terjadi suatu reaksi kesetimbangan. Oke, yang keempat yaitu stoikiometri, yaitu menggunakan konsep mol untuk menghitung jumlah mol basa kuat atau asam kuat dalam menentukan pH larutan penyangga. Yang kelima yaitu persamaan reaksi. Dalam menentukan pH larutan harus menyetarakan terlebih dahulu reaksi agar didapat sisa dari reaksi menggunakan MRS, mula-mula, reaksi, dan sisa. Selanjutnya yaitu KD dan indikator larutan penyangga. Kompetensi dasarnya yaitu 3.12 dan 4.12. 3.12 yaitu menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian larutan penyangga, menjelaskan komposisi larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, menjelaskan jenis larutan penyangga, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, menentukan pH larutan penyangga, menentukan pH larutan penyangga setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa atau sedikit air, menentukan data percobaan untuk membuat larutan penyangga dengan pH tertentu menggunakan perhitungan, lalu menjelaskan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Lalu untuk KD 4.12-nya yaitu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu, yaitu indikatornya merancang percobaan pada pembuatan larutan penyangga dengan pH tertentu dan membuat laporan percobaan. Deskripsi materi pada materi ini yaitu pengertian, komponen, jenis, dan prinsip larutan penyangga, pH larutan penyangga, data percobaan untuk membuat larutan penyangga menggunakan perhitungan, lalu peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kita akan masuk ke pertemuan 1. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian larutan penyangga, membedakan komponen larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, menjelaskan jenis larutan penyangga, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, dan menjelaskan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu contoh larutan penyangga dalam tubuh. Tubuh manusia saat dimasuki zat yang mengandung asam atau basa, bisa jadi pH-nya naik atau turun drastis karena masuk asam atau basa dan bisa menyebabkan kematian. Sehingga tubuh manusia ini harus memiliki sifat sebagai larutan penyangga. Dengan adanya larutan penyangga, tubuh dapat mempertahankan pH walaupun menerima penambahan asam atau basa. Salah satunya yaitu dalam darah. Darah mampu mempertahankan pH karena mengandung larutan penyangga dari oksihemoglobin HHBO2 dan deoksihemoglobin atau asam hemoglobin HHB. Itu adalah contoh dari larutan penyangga dalam darah. Selanjutnya, tuliskan hal-hal yang tidak kalian pahami berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan dalam bentuk pertanyaan. Lalu untuk menjawab pertanyaan kalian, silahkan kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD dan tonton video praktikum yang terdapat dalam LKPD. Jadi di LKPD itu ada link praktikum.
Nah, kalian bisa tonton, kemudian kalian jawab pertanyaan berdasarkan praktikum yang ada dalam video tersebut.